sehingga tidak semuanya bisa hadir di studio mini lantai 7 Belmawa ini, Mas Bigit. Sehingga beberapa Bapak Ibu koordinator dan koordinator bergabung bersama kita melalui Vicon. Semoga ini tidak menjadi kendala maupun hambatan dalam pertemuan kita sore hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan Mas Bigit narasumber kita untuk menyampaikan informasi-informasi selanjutnya mengenai Simproka, karena ini kami Belmawa termasuk yang ketinggalan dalam pengisian Simprokanya. Untuk selanjutnya saya serahkan Mas Bigit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Lift. Terdengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih dengar? Speakernya masih. Lift komputer audio. Suaranya terdengar, cuma ini Bapak double sama handphone ya atau apa, jadi mantul sih suaranya karena akun widgetnya ada 2 ya Pak. Malah nggak connect. Kayaknya yang kemarin tuh, apa sih yang pegang itu? Pak Gino, suara saya dengar Pak Gino? Terdengar Pak. Dengar bagus. Saya boleh share screen? Boleh. Yang masih belum ini, saya masih belum bisa yang widget Jatmiko, Mbak. Oke. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya yang saya hormati. Pak Ferry, di sini juga ada Pak Sukino, tadi ada Bu Dewi kalau nggak salah ya. Kemudian ada Mas Wahyu, ada Mbak Rusi, dan teman-teman dari Belmawa. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang ini inisiasi Mas Ferry ini terkait dengan surat dari Buses yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu terkait dengan pengisian laporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran melalui Simproka. Sistem ini dibangun oleh Biro Perencanaan. Kalau dulu kita kenal Simonev, ini mungkin sebagai pengganti ya, tetapi karena sistem ini dibangun oleh Biro Perencanaan, kita yang didikti ini sebagai pengguna, saya juga sama-sama pengguna, saya juga operator set design sekaligus validator untuk dikti. Jadi kalau dulu seluruh pengisian PTN dan unit itu langsung masuk ke biro, ternyata sekarang Biro Perencanaan tidak mau seperti itu. Kami mau tidak mau harus verifikasi satu persatu seluruh satker termasuk Belmawa. Nah, dari daftar yang kami himpun dari pengisian, Belmawa ini mungkin salah 2 dari unit pusat yang belum mengisi. Salah satunya lagi kelembagaan, sumber daya sudah, sedian sudah. Jadi mohon kerjasamanya nanti Bapak Ibu sekalian yang bertanggung jawab atas output dan komponen di masing-masing kegiatan itu nanti bisa membantu teman-teman di TU untuk melakukan pengisian. Saya serahkan nanti mekanisme pengisiannya ke Pak Ferry, Mbak Rusi, Pak Mul, mau seperti apa, mau yang ngisi semua Mas Mul ya silahkan, mau yang ngisi nanti masing-masing penanggung jawab output silahkan gitu kan, tergantung nanti mekanisme di internal Belmawa mau seperti apa. Saya akan coba menjelaskan beberapa hal, baik dari sisi kebijakan maupun teknis, nanti selanjutnya pengisian kami serahkan ke tim Belmawa. Sebenarnya kalau dikerjakan berbarengan itu akan lebih baik, karena ini password dan login itu multi user, jadi bisa digunakan oleh banyak orang. Tinggi janjian kalau mau ngisi. Janjian kalau mau ngisi, jangan sampai nanti dua orang mengisi yang sama gitu. Ada yang hapus deh ini yang isiannya yang kemarin diisi oleh Pak Kino sama Bu Dewi misalnya. Kalau bisa nanti dibagi rata. Nah, Bapak sekalian, ini kami akan coba
memaparkan beberapa kebijakan terkait dengan pengisian ini. Saya tidak akan banyak menampilkan slide. Jadi memang sistem ini dirancang oleh Biro itu terintegrasi dengan dua sistem, yaitu aplikasi Smart DJA dan aplikasi Emonef Bappenas. Selama ini memang waktu zaman Ristek Dikti kita sudah melakukan ini, tetapi hanya dengan Smart DJA. Jadi ketika mengisi Emonef, otomatis isian sudah terisi di Smart DJA pada level output dan indikator keluaran output gitu. Nah, dengan Bappenas waktu itu belum kita lakukan, tetapi ternyata Dikbud sudah selangkah lebih maju, mereka sudah integrasi antara aplikasi Emonef dengan Simproka ini. Jadi sehingga pengisian di Simproka ini lebih detail daripada pengisian waktu di Semonef. Kalau di Semonef dulu kita hanya berhenti pada level output, di Simproka ini pada level komponen, sehingga nanti tolong Bapak-Ibu sekalian, yang outputnya keroyokan dikerjakan oleh beberapa koordinator, nanti ya tolong mengisi di komponen-komponen yang memang tanggung jawabnya. Nanti siapa yang bertanggung jawab untuk mengisi capaian outputnya ya TU. Jangan sampai tumpang tindih nanti. Saya sih berharap untuk output itu nanti yang verifikasi terakhir TU. Tetapi yang komponen yang ada di dalam satu output tapi dikeroyok oleh beberapa koordinator, nanti boleh masing-masing koordinator ngisi. Tapi kalau output yang memang dikerjakan oleh satu koordinator ya otomatis baik output maupun komponennya itu nanti tanggung jawab koordinator tersebut. Jadi sistem ini otomatis akan nge-link dengan aplikasi yang ada di DJA dari sisi pengisian fisik dan dari sisi pengisian fisik di sampai level komponen. Aplikasi ini juga nge-link dengan on-spam-nya Kementerian Keuangan, sehingga ketika kita buka, maka realisasi keuangannya sudah kelihatan. Awalnya memang aplikasi ini diharapkan sampai ke level komponen pun uangnya kelihatan, sehingga dilingkan dengan moleknya Biro Keuangan. Kalau siapa yang di sini yang megang molek ya? Nah, itu otomatis nge-link, tetapi molek itu kan hanya memotret tiga sumber. Jadi SAS SPM, SP2D dan on-spam SP2D. Tetapi yang real itu kan spam. Yang SAS SP2D itu ada yang tidak mengisi dan lain sebagainya, sehingga realisasinya tidak sama. Sehingga tujuan untuk sampai ke detail komponen itu kemarin Pak Sam kayaknya angkanya lebih rendah daripada yang on-spam, sehingga di aplikasi Simproka hanya dimunculkan sampai level output, tidak sampai level komponen. Sehingga yang level komponen hanya fisik. Tapi nggak apa-apa, kebutuhan kita sebenarnya hanya di pengisian fisik, tidak anggaran. Kita bisa abaikan yang keuangan karena itu hanya untuk pengingat Bapak-Ibu sekalian kita sudah sampai pada level mana. Jadi ini Jadi ini pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKKL sesuai dengan PMK 214. Ada dua yang diukur nanti di Smart DJA, yaitu nilai kinerja anggaran berdasarkan PMK 214 dan pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan PMK 159. Jadi ada dua ukuran, EK dan IKPA, yang mana EK ini akan berkontribusi 60% dan IKPA ini berkontribusi 40%. Jadi setiap tahun Kementerian Keuangan akan menilai dua sisi, pelaksanaan anggarannya maupun kinerjanya, kinerja outputnya. Sumbernya itu tadi Smart DJA dan on-spam-nya Kementerian Keuangan. Jadi nanti di situ akan muncul kinerja anggaran Direktorat Belmawas berapa, dengan nilai kinerja anggaran berapa, IKPA berapa. IKPA itu nanti ada 11 indikator kalau tidak salah, revisi dan lain sebagainya, itu diukur otomatis on-spam. Berapa kali revisi terkait dengan pengelolaan keuangan lah. Kemudian siapa yang wajib mengisi? Nah ini. Yang wajib mengisi mulai dari Satker, eselon 1 sampai sasaran. Tetapi memang
pengisiannya itu ada di Satker, yaitu kalau di sini ada BMAWA, mengisi volume keluaran yang Sesma DJA ini, kemudian IKK. Ini bukan indikator kinerja kegiatan di Renstra ya, tapi indikator kinerja keluaran. Jadi outputnya apa, nama kinerjanya apa, cuma dengan tambahin jumlah gitu-gitu. Yang itu Mbak, yang di RKKL. Ya, anggaran. Jadi bukan IKK, indikator kinerja kegiatannya Renstra, bukan. Ini misalkan prodi menyelenggarakan apa itu? 4.0 itu kan, nanti di depan tinggal nambahin jumlah prodi itu, targetnya target RKKL. Hanya mengisi dua ini. Kemudian otomatis kinerja Satker ini akan berakumulatif terhadap kinerja eselon 1. Nilai EK dan IKPA ini akan kumulatif ke eselon 1 dan kementerian. Saya nanti yang dinilai kementerian itu untuk insentif di tingkat kementerian. Waktu kita terakhir Ristekdikti 2019, kita dapat 60 miliar Pak Ferry. 60 miliar insentif dari Kementerian Keuangan karena nilai EK dan IKPA kita bagus waktu itu. Dan itu kita kembalikan ke perguruan tinggi. Enggak. Dan tahun ini yang dapat hanya 3 dan Ristekdikti dan Dikbud juga tidak dapat. Ini mungkin beberapa hal. Nah ini selain dengan Kementerian Keuangan, Simproka juga terintegrasi dengan Emonef Bappenas, dan itu yang membuat sistem ini lebih detail sampai ke komponen. Nah ini surat edaran yang dikeluarkan Pak Sekjen kepada seluruh unit di Dikbud untuk pengisian Simproka. Jadi ada surat edaran nomor 14 tahun 2020 terkait dengan pelaporan perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran. Nah ini harus ditaati, memang sistem ini tidak ditutup per tanggal tertentu karena kita masih baru, tetapi ke depan itu akan dilakukan deadline sehingga Satker akan mengisi pada batas waktu tertentu. Dan kebetulan di jam yang sama sekarang kami juga diundang oleh Biro Perencanaan terkait dengan verifikasi pengisian ini di tingkat unit eselon 1. Kemudian sampai saat ini dulu waktu kita belum terintegrasi, setiap Satker itu menginput di Simproka iya, kalau di Dikbud ya, waktu di Simonef iya, di Sesma DJA iya, Emonef Bappenas memang kita tidak pernah mau input karena waktu itu kita kesulitan data sampai ke komponen. Sehingga dengan sistem ini kita tidak perlu input dengan Smart DJA. Bahkan di Smart DJA pun login kita otomatis ditutup sama Smart DJA karena kita sudah ada MOU dengan Kemdikbud. Datanya diambil dari Simproka. Jadi otomatis Satker tidak bisa nginput di Smart DJA. Harus lewat Simproka. Baik, ini mungkin pengantar ya. Sebelum kita langsung ke sistem, ini sudah hadir semua. Ada berapa yang belum hadir Pak Ferry hari ini ya? Ya. Ada 9 koordinator yang pasti ya perwakilan koordinator kan sudah ada ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung simulasi pengisian sistem di Simproka. Ya, halo. Ya, halo. Baik. Ya. Sudah terlihat ya? Ya. Mas Bobil berdua, saya di Terlihat, Pak. Baik, sekalian, ini adalah rekapitulasi beranda di muka ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, mungkin Mas Mas Mul atau Mbak Rusi bisa login langsung ke sistem. Udah tahu kan loginnya, jangan saya minta lagi nih.
Jadi kalau yang belum tahu, Bapak Ibu sekalian bisa sekalian ya, yang ada di Zoom, bisa coba untuk loginnya. Ini karena loginnya ini login Dikti ya, saya bisa melihat semuanya, tapi mohon yang itu nanti loginnya SIM kode satker, kemudian passwordnya operator kalau belum dirubah ya. Keluar aja. Apa namanya? Apa ya? SIM, kodenya berapa? SIM 690 kode kata. 10 437. Kemudian passwordnya operator. Jangan lupa diketik 96 yaitu A85 ya. Disconnect. Mohon maaf tadi disconnect. Sudah pada masuk belum? Sudah terdengar jelas, Pak. Silahkan kalau yang mau login, silahkan sambil menunggu. Memang ini agak berat nih aplikasinya ini. Kok jangan gagal? Enggak, SIM, terus kode satkernya berapa, bener nggak? Operator. Ininya, captcha-nya ditulis loh. Iya. Coba laptop baru belum connect ke kantor. Connect-nya wifi hotel dulu sih. Salah dulu. Aku salah sih ya. Kok lama? Ini internetnya lama apa aplikasinya lama ya? Aplikasi Mas iki Mas. Oh. Yang muter-muteran kan aplikasi proses Mas Wigit tekono server Mas iki Mas. Mencepet Kan punya. Iya dong. Tahu itu. Mas Didi jangan tekono server meneh iki. Uang. Ya elah. Belum kenal. Ya Allah, begini amat ya. Udah bisa masuk belum? Kamu muter juga. Nah itu bisa nih loh. Udah tuh. Udah. Wah, kurang doa itu. Coba Bu Dani aja yang share screen.
Tadi saya 5 menit dulu, Mas, tungguin itu, Mas. Aja si siapa? Si beranda. Mulyadi aja share screen. Bu Dani kok bisa ya? Bu Dani share screen deh. Nah, ya lah. Yang lain di sana Apa? Share screen. Ya itu langsung di share yang gambar itu bawa. Bu Dani. Ya, ini yang sudah kelihatan Bu Dani kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian. Layarnya ya. Ya, Mas Wahyu kelihatan kan? Kelihatan jelas, Pak. Makanya saya ya dijelasin. Bapak-Bapak sekalian, ini kalau kita lihat ini adalah halaman muka dari Simproka. Ya, juga ada beberapa menu. Yang pertama beranda. Ini suaranya nggak kedengeran nih. Halo. Ya. Suaranya masuk ya? Ini apa koneksi internetnya nggak stabil. Bapak sekalian, jadi di beranda ini akan kelihatan nilai kinerja anggaran dari Direktorat Pelmawa yaitu 29,16 dan ini termasuk nilai yang sangat kecil. Kenapa kontribusinya kecil? Dilihat dari nilai EK-nya yang cuma 1,7. Karena ini proporsinya kan 60% nih. Bapak Ibu sekalian nanti bisa download PMK 214. Kenapa sih angkanya seperti itu? Ini udah dari sistem. Nah, karena memang belum ngisi di sistem. Belum mengisi di sistem ini. Jadi otomatis nilai kinerja. Tapi kalau IKPA ini tinggi karena memang otomatis sudah ada di indikator kalau di IKPA itu ini kalau di bawah Mas ke bawah, Bu Dani ke bawah Bu Dani. Ke bawah dikit aja. Digeser Bu Dani. Geser ke efisiensinya rendah sekali karena saya nggak dengar ya. Disconnect lagi nih. Jadi nilai kinerja anggarannya kecil sekali. Ya, ke bawah. Terus, nah ini jangan kencang-kencang Bu. Yang merah-merah ini dulu Bu. Nah, ini rekapitulasi pengisian. Jadi belum mengisi sama sekali. Pentung. Nanti kalau sudah ngisi dan sudah validasi tanda centang. Ini masih pentung semua, bahkan nanti harusnya Agustus. Mas Sigit, potong Mas, sorry. Januari sampai April itu gimana ngisinya? Yang ngisi opo wi? Lewat bulan, jadi nanti tetap diisi 00 isiannya, sistem tetap akan meminta diisi, masih diblokir dan lain sebagainya, tetapi harus tetap diisi. Kalau lewat bulan, kita tidak bisa mengisi dari misalkan Mei, ketika dipat cair, dia tidak akan bisa menyimpan karena bulan Januari sampai Aprilnya tidak diisi. Tetap diisi saja, tapi nilainya nanti 0. Lanjut ke bawah, ini rekapitulasi, ke bawah Mas Bu Dani. Ke bawah. Ada apa saja yang harus diisi? Ke bawah. Terus, bawah. Terus.
terus. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 output yang sekarang harus diisi dan capaian dari sisi fisik. Jadi di sini tidak mengisi keuangan, kita hanya mengisi dari sisi capaian volume dan progres kegiatannya. Jadi nanti tinggal dibagi layanan pelaksanaan PHLN. Ini nanti yang siapa yang isi? Jangan lihat-lihatan, yang isi siapa? Mas Mul ya. Kemudian program studi relevan KKNI Industri 4.0 ini yang isi nanti Mas Mul. Mas KB. Ya, gabungan ya ini di dalam diklik silangnya plusnya itu. Bu, yang program studi Bu, kampus Merdeka. Nah, ini kan komponennya kan banyak nih. Wah banyak nih. Banyak ke bawah ini banyak lah pokoknya. Karena ini keroyokan nanti diisi sesuai dengan yang mengerjakan. Contohnya output program studi melakukan kerjasama kurikulum. Ini ya Bu Dewi, ada 2 komponen, ada 1 komponen pembinaan gitu kan. Kemudian sub output kedua program studi menjadi model MCE, ya ini kan ada 3 komponen penyusunan rencana. Jadi yang diisi nanti bukan sub outputnya tapi komponennya 51, 52, 53 itu. Kemudian program studi mendapatkan fasilitasi dan ini tinggal dibagi saja siapa yang mengerjakan itu, siapa yang mengisi itu ya, biar lebih cepat. Kasihan kalau Mas Mul semuanya. Nah, nanti outputnya biarkan Mas Mul yang ngisi outputnya. Karena kan di main lagi Bu, di main lagi Bu, kecilin lagi. Nah, tapi kalau untuk output yang memang di kreator ya silahkan. Ini kan kayak yang bawah-bawah kan sebenarnya kan lulusan Bu Retno, instrumen kompetensi lulus kan berusaha ini Pak Kino tinggal dibagi saja. Nah, yang diisi ada 2, output dan komponen. Jadi jangan sampai hanya ngisi output atau hanya mengisi komponen, output dan komponen. Lebih baik nanti output Mas Mul diverifikasi ya. Komponen kan semuanya masing-masing. Jangan sampai terlewat. Jadi banyak tinggi kemarin yang punya banyak merasa kami sudah isi penuh, tapi kenapa tidak centang? Ya karena hanya ngisi komponen, outputnya tidak diisi. Komponennya 12, hanya diisi 11, satunya tidak tercatat sudah mengisi. Nah, sekarang kita lihat rekapitulasi atas lagi. Ini kan yang harus diisi rekapitulasi. Jadi bisa ngelihat naik lagi Bu, udah nih naik, panjat, terus. Nah ini rekap data target. Diklik Bu. Ya, diklik mana aja kanan kiri. Di input. Berarti 69 itu 8 output ya. Outputnya berapa? 8 ya? 8 output dan 61 komponen. Baik target maupun realisasi. Kalau mengisi data target hanya diisi di awal tahun sekali. Tapi untuk mengisi realisasi itu diisi setiap bulan dan tidak boleh lewat bulan. Jadi kita mulainya kan dari target. Jadi nanti ngisinya targetnya sekali. Tapi kita ngisinya sini sudah di akhir-akhir, harusnya di awal-awal kemarin. Karena ini kita baru mau belajar mengisi, kita bang. Jadi 69 data target yang harus diisi. Nah, kita mulai dari pengisian data target dulu. Nah, saya nggak tahu sudah siap atau belum, tetapi ini hanya memperlihatkan status ya. Mbak Ibu Dani kembali ke sebelumnya, jangan back ya. Yang tab satunya lagi Bu Dani. Tab satunya lagi tadi kan atas tuh, atas Simproka yang 1. Atas terus atas pintu jendela yang atas. Bukan Man, nanti kita nggak bisa ngelihat ininya.
di atas paling atas kan pemantauan, BPKN Simproka, itu loh, Bu Dani. Ini pemantauan. Jadi ini hanya untuk melihat itu lebih aja. Nah, kita sekarang ke pengisian data target. Kita klik di laporan reguler. Laporan reguler. Di menu yang paling atas. Kanan. Laporan reguler. Nah, target reguler. Jadi kita di situ ada beberapa menu. Lama nih. Berhenti. Nah, saya ulangi lagi. Ibu bisa klik lagi di laporan reguler. Saya mau jelaskan submenunya apa. Nah, klik kali aja. Nah, di situ ada target reguler, capaian reguler, laporan IKK Bappenas, IOK Bappenas, IKK Smart, dan capaian kinerja. Kita fokus sekarang menyelesaikan yang target dan capaian reguler dulu. Ya. Nah, sekarang kita sudah buka target reguler. Kita klik lagi, Bu. Apa enggak? Yang output siapa yang siap dijadikan contoh nih? Di output mana? Di output mana? Kampus Merdeka. Sekarang kita klik kodenya, Bu. Yang 4258 itu, Bu. Jadi ingat-ingat ya, 4258007. Klik. Satu komponen saja ya. Jadi nanti teruskan sendiri. Nah, di sub output yang mana, Ibu Dani itu? Ini program studi mendapatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan proyek kemanusiaan. Anggarannya 16 miliar. Hibah ya. Nah, di sub output ini ada berapa komponen ke bawah? 3 ya. 3 subkomponen. Yang diisi adalah komponen. Jadi 051 4258007003051 sampai 053. Kita contoh ini aja, Bu Dani ya. Nah, kalau kita belum input rencana, maka di situ tulisannya masih tertulis input target. Masih biru. Nah, kalau sudah terinput targetnya, nanti berubah menjadi edit target. Suaranya hilang lagi ya, Bapak. Mohon maaf, ini laptop saya udah enggak, ini kan komputernya Mbak Lucy. Suaranya tuh gedein. Enggak apa. Ada di sini aja, Mbak. Kedengaran suara saya?
Terdengar ya? Terdengar suara saya, Bu Dani? Jelas. Kita mulai di komponen pertama untuk uji coba ini, yaitu penyusunan rencana panduan dan instrumen. Ini termasuk belanja barang, ini otomatis semua sudah ada karena ini dari RKKL. Kemudian kita isi volumenya, target setahun itu menghasilkan apa. Udah nih, kan di RKKL nggak ada kalau komponen. Jadi penyusunan rencana panduan dan instrumen itu menghasilkan apa? Iya. Panduan, nanti berapa? Panduannya 1 kan? 1. Tulis 1. Iya. 1. 1 kan? 1 kan? Terus yang di kanan panduan. Panduan nggak ada, berarti dokumen aja ya. Paling gampang kan? Pedoman. Nggak ada, ya udah paling mirip sih dokumen biasanya. Dokumen kan, dokumen panduan. Dokumen kan? Dokumen kebijakan. Dokumen aja. Oh iya. Dokumen kebijakan. Mas Wahyu. Dokumen kebijakan, Bu. Mas Wahyu. Ya. Oke. Ini kan setahun menghasilkan 1 dokumen kebijakan senilai 1,8 miliar. Bukan Bu Dani ya? Nah, sekarang kita ngisi rencana penarikan keuangan dan progres fisik. Nah, memang yang saat ini terjadi, kita masih mengisi manual untuk target penarikan ini. Tapi ke depan dia akan menarik dari halaman 3 DIPA. Kan sampai komponen tuh, rencana penarikan. Sementara belum. Nah, pengisian target ini per bulan. Dengan angka, nanti kalau dikumulatifkan akan senilai 100. Kita isi aja kira-kira ya. Target keuangan, penarikan keuangan dari bulan Januari sampai yang penting diisi 0 nggak apa-apa sampai Desember. Sigit, sorry potong. Nah, kalau target keuangan ini kepiye Mas? Kan kalau zaman dulu di Ristek kan kita ada realisasi bulanan gitu Mas. Nah, ini gimana? Apa teman-teman keuangan yang isi ini gitu? Ya. Ini hanya target Mas. Jadi nanti realisasinya tidak mengisi. Otomatis dari OnSpam akan muncul. Oh, siap. Target penarikan per bulan yang sebenarnya sudah ada di DIPA, cuma dari sistem belum menarik otomatis. Harusnya kan menarik dari kalau DIPA, tapi perkiraan Pak Wahyu. Ya, ini masih gimana Pak Anu? Oh, kira-kira kita aja ya per bulan misalkan target. Perkiraan teman-teman dalam setiap bulannya. Iya, kira-kira cara penarikan. Misalkan 100 juta gitu ya misalkan. Rata-rata misalkan gini Pak, di belanja itu misalkan 1,5 M gitu. Berarti kita bagi rata gitu boleh kalau di target keuangan atau gimana enaknya? Mas Wahyu. Ini realistis. Jangan dibagi 12, enak banget. Kalau kantoran ya, yang gaji tunjangan atau itu tanggapannya TU, itu gampang itu. Karena gaji dan tunjangan. Tapi kan ini enggak. Ini enggak rapat persiapan, ada gitu kan. Jadi narik duitnya tidak. Jadi kita ngitungin RAB yang dibikin teman-teman itu kali ya? Ya, siap. Contoh di TOR itu kan ada. Di TOR RAB kan ada Mas Wahyu, tahapan-tahapan pelaksananya di bulan apa mulainya, di situ itu bisa. Oh. Kalau misalnya kan on off ya. Misalnya Mei ada, nanti baru ada lagi Juli gitu. Itu bisa ya? Enggak apa-apa. Jadi gini, misalkan Januari 0, Februari 0, Maret 0, April udah ada DIPA belum sih? 16 April. Nolnya 1 aja, Bu Dani, jangan banyak-banyak. Persen. 0, gitu kan? Maret 0, belum, ya kan? Nah ini, ketika kita memiliki angka di target keuangan, otomatis ada notifikasi berwarna biru. Jumlah nilai target keuangan yang Anda masukkan adalah masih 0, dengan nilai target yang Anda dapat masukkan selanjutnya sebesar 100. Jadi pastikan nanti di biru itu akan tersisa 0. Otomatis semua terbagi. Maret 0 misalnya. April udah ada penyerapan belum Bu rencananya kemarin? Udah berapa persen coba? Kira-kira aja dulu 10 gitu Bu.
Enggak, ini kan target. Ini karena kita sudah kadung ngisi di bulan. Karena kenyataan itu ternyata baru Mei. Bukan. Jadi gini. Harusnya rencana kegiatan. Oh. Ini kan isinya di awal tahun. Jangan ini karena ngisinya sudah di bulan apa ini? Revisi Kanwil. Apa? Yang awal dulu. Bapak Ibu, ini presisi Kepang. Ya, Kepang ini benar dulu. Apa-apalah. Udah wis 0, udah 0. Iya kan belum ada DIPA 0. April itu udah terbit belum? Udah pertengahan. Ya udah mau berapa persen? Nanti dia ini kan bisa begini. 5. Nah, ini mau dihabisin kapan sisanya? Nah. Kira-kira itu target selesainya apa? Biasanya kegiatannya di terakhir mau langsung selesai. Berkali-kali. Setiap bulan berapa kali? Ya berkali-kali. Sampai bulan apa? Selesai ini belum. Ya, kapan pelaksanaannya? Ya udah. Lagi nanya, Mei 5, April 5, misalkan Mei berapa 10, sisanya di Juni. Ya misalkan gitu aja. Contohnya 10. 75 selesai. Iya. Yang selesai 75, Bu. Coba tadi di atas. Tadi scroll. Notifikasi ke atas itu turun. Nah, kan biru. Enggak 75. Coba di 0 terus. Iya. Terus Ibu. Nah, ini yang Juli sampai Desember 0. Kan enggak narik. Udah aku 0 terusin. Nih 0. Jangan cuma dulu, pindah ke fisik. Ya. Klik gitu. Nah, Ibu scroll lagi ke atas lagi. Nah, jumlah nilai target keuangan yang udah masukkan ada 100, udah benar ya. Sisanya udah 0. Memang idealnya harus 100, tetapi kalau tidak mau ngisi sampai 100, nggak yakin lah, misalnya nggak yakin serap, ya monggo saja. Tapi kan kan harus terus. Karena fisik itu program kegiatannya. Kegiatannya itu di bulan apa? Kan masih 0 kan? 0 aja, Bu. Target keuangan ini bisa diedit lagi. Bisa. Gitu. 0. Ini kalau fisik nanti warnanya hijau. Notifikasinya hijau itu, Bu. Dan atas ke bawahnya. Ayo isi aja 0 lagi kan. Sebenarnya gini juga. Meskipun saya bertanya, meskipun di belum jalan, belum ada, itu sudah ada persiapan belum di bulan-bulan sebelum April untuk membuat panduan? Nah, itu bisa fisiknya di bulan apa? Ada utang gitu nanti istilahnya. Enggak, kan fisik berhubungan dengan uang. Ini berhubungan dengan uang. Misalkan Ibu sudah mempersiapkan perencanaan 10% di sini, 10. Enggak apa-apa. Nanti bulan April, nah, progresnya apa? Bulan April jadi apa? Bulan April itu draft 25%. Ya udah 50. 50 itu kalau bulan itu loh. Jadi kalau udah 60.
Mei jadi. Sebenarnya Mei udah jadi sih. Tapi Udah tambah di sini jangan 50 dulu deh yang April. 30 gitu. 30 kan 30. Misalkan di Mei nambah 30 lagi, 70 kan. Nah, yang di Juni nanti tinggal sisanya berapa tuh? 30. Itu aja visi. Progres kegiatan. Panjang banyak. Nah, sisanya ke bawah. Nanti mau di mana? Bisa. Tapi kan itu satu. Ya udah nggak apa-apa. Dua. Ya udah, ada berapa jadi satu panduan satu? Iya, masih berapa dokumen? Maksudnya panduan instrumen itu dalam satu beda dokumen atau sendiri-sendiri? Satu. Sudah satu. Panduan instrumen jadi satu. Buku itu satu buku kan? Ya sudah. tapi nanti di keuangannya Nggak apa-apa. di keuangannya pas realisasi kayak ini nih. Saya masih buat apa namanya nanti kan kalau orangnya itu kan ada kayak pembukaannya kayak Nggak ada itu. nggak ada ya? Nggak ada. Meskipun nanti kita di bulan ini kan sekarang di Juli Agustus ada pembukaan. Nggak apa-apa. Yang penting dokumen apa namanya panduan udah selesai bulan ini aja. Jadi kita hanya terus aja. Ini ya nggak apa. Nanti terlalu banyak dikirim nanti kalau detail. Karena ini bukan laporan keuangan. Jadi nol aja setelah. Ini terus. Nah, depan di bawah depan. Nanti kalau nggak yakin. Ya. Kalau kalau dinilai kinerja anggaran ya nilai dari capaian output. Nilai kinerja kalau yang komponen itu dia ngaruhnya di M1 Bappenas. Saya nggak tahu M1 Bappenas tujuannya apa, tapi tadi M1 Bappenas ada juga penilaian. Tapi digunakan untuk apa? Saya masih belum lihat implikasinya. Tapi nanti capaian outputnya yang EK tadi. Coba Bu Dani ke BP yang tab satunya lagi. Coba di refresh. Itu main opo? Refresh. Wah, kebakaran itu. Kebakaran. Ini simulasi enggak? Nah, itu simulasi apa enggak? Macam-macam ini. Nah, Adit. Ini si Awe ini. Coba di refresh Bu Dani. Itu aja, nggak berbulat. Refresh aja, refresh. Pokoknya di refresh di alamatnya aja lah. F berapa refresh itu? Nah itu aja di enter lagi. Enter aja udah. Enter aja enter. Oh, tapi cuman bunyinya sebentar kok. Nah, Pencet kali Mawi itu. kita sudah menginput satu dari 69. Baru satu. Ini baru data target. Masih ada 68 lagi yang harus diinput. Tadi dulu Mas. Ini di komponen yang 052A itu kan ada apa bantuan tuh ya. Ya, 51 dulu kita ngomongin 51 dulu. Iya, nanti kita lanjut ke 52. Nah, sekarang kita lanjut ke Banyak PR nanti. 052. Jadi mana? Lagi ya. Ke laporan reguler lagi.
Coba tadi klik sini. Kita bilang gini kan. Ketika kita sudah input tadi, bawa tadi berapa nomor kodenya berapa, program studi yang Ya kan? otomatis yang tadi 051 tombolnya tidak input target lagi, tapi Edit bunyinya target. edit target. Silahkan diedit sendiri. Kalau belum yakin, disesuaikan. Tapi kita sudah melakukan Nah, ya tahu Bu. Tanya orang keuangan. Realisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen kedua, 052. Input target sama. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan itu menghasilkan apa? Dengan satuan apa? Ya udah serah Bu. Apa ini mahasiswa apa ini? Udah nih anggarannya gede-gede. Udah nih ini apa? Ini menghasilkan ini kegiatannya Pak, Mbak baru. PHBD Bu, sama KKN tematik. Jadi gini. Ini yang 52, kalau tadi PHBD. Oh, yang 51 PHBD, ini PHBD itu apa? pemberdayaan. Tapi masih di subordinat yang sama. Di bina desa ya. Iya, itu kan pemberdayaan. Tadi kan kalau sudah masuk bikin panduan aja kan? Yaitu panduan yang program holistik, pembinaan dan pemberdayaan desa. Terus yang ini? Ya, ini untuk KKN tematik. Jadi komponen 051. Itu untuk panduan beberapa komponen gitu. Oh, jadi setiap 051 ada panduan, 052 ada. Hanya panduan untuk pelaksanaan fasilitasi ini kan? Tadi yang tadi itu? Iya. Iya kan Mbak? Yang kegiatan 13,361 miliar itu panduannya tadi itu kan? Ini 052. Loh enggak, sekarang kita kembali. Karena dalam satu Saya balik lagi ya. Ke yang ke bawah, halaman sebelumnya. Ini Oke, ke bawah, ini aja ya? ke bawah. Ke halaman sebelumnya. Jadi kalau kita runut nih. Jadi jangan sampai salah persepsi nanti. Bawah lagi, Bu. Nah, ini kan 51 Jadi ada 2. ada sub output namanya program studi mendapatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan proyek kemanusiaan. Ya kan, Bu? Dengan anggaran 16 miliar. Untuk mencapai sub output ini, ya kan, ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama penyusunan rencana panduan dan instrumen. Ya kan? Jadi sub output program studi fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan proyek kemanusiaan ini kan dilaksanakan dengan 3 komponen. Udah nih. Yang komponen pertama penyusunan rencana, panduan dan instrumen. Nilainya 1,8. Yang kedua ini kegiatannya pasti kan 052 ini pelaksanaan fasilitasinya, ya kan? Pemberdayaan masyarakat desa kan judulnya sama nih. Yang ketiga evaluasi pelaksanaannya. Yang ini untuk menghasilkan sub output program studi mendapatkan fasilitasi itu kan. Jadi berarti kan panduannya hanya untuk panduan kegiatan ini kan? Logikanya gitu kan? Baru sih. Gimana di aja. Nanya ke dagu, nanya ke Buddha nih. Ini Mas, sebenarnya kita bingung kan karena ini kita punya program misalnya PHBD. Ini kan nggak detailin. Nah, maka dari itu kita ambil satu-satu. Misalnya nih untuk ini yang PHBD di sini saya. Gimana di 52. 51 apa 52? Jadi yang ini nih, yang Edi yang udah kita kerjain tadi itu PHP2D. Itu sudah selesai memang. Tapi nyusun panduan aja apa kegiatannya juga di situ? Kan nyusun panduan, terus mengadakan seleksi seperti biasa kan, baru memberikan hibahnya. Oh, di situ juga hibahnya? Hibahnya di sini pelaksanaan ini. Tapi di Di atas 52. di 52-nya. Jadi gini Bu, ternyata kalau kan 51 itu program 52 enggak, tapi kemarin itu arahannya Bu Paris. 51 itu panduan dan sebagainya gitu. 52-nya pelaksanaan, 53 evaluasinya. Evaluasi gitu. Ini enggak, kalau ngelihat dari struktur RKKL, saya nangkapnya begitu. Terserah di dalam pelaksanaannya seperti apa. Kalau dari bunyi struktur anggaran ini kan untuk mendapatkan program studi